Cervical cord injury adalah cedera yang terjadi pada spinal cord di bagian cervical. Time is fine, semakin cepat dilakukan tindakan maka akan semakin besar juga harapan pemulihan dari fungsi motorik, sensorik, dan otonom dari pasien. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cervical cord injury, jangan lupa untuk mengikuti webinar di tanggal 6 November. Materinya. Kita lanjut kepada materi yang ketiga. Selamat pagi Ibu Cahya Ismawati Sulistiarini. Pagi Nesmarda. Ya. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Nah, izinkan saya akan membacakan CV dari Ibu terlebih dahulu. Ya, Ibu Cahya Ismawati Sulistiarini lahir di Purworejo tanggal 16 Oktober 1987. Latar belakang untuk pendidikannya tahun 2009, mohon maaf, dari Universitas Jenderal Sudirman untuk profesi nurse. Kemudian untuk magister keperawatannya tahun 2021 dari Universitas Indonesia, magister keperawatan medikal bedah. Tahun 2022 untuk pendidikan spesialisnya dari Universitas Indonesia, spesialis keperawatan medikal bedah. Untuk pengalaman pekerjaan, beliau pernah menjadi staf pengajar di Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2010, kemudian perawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada tahun 2011. Maaf, tadi ada iklan sebentar. Waktu pemaparan nanti akan 45 menit ya Ibu. Kepada Ibu Cahya Ismawati Sulistiarini, MKAP SPKMB, kami silakan. Saya izin share screen ya. Iya. Apakah layarnya sudah terlihat? Layar sudah terlihat Ibu, tapi belum yang maksimal. Belum maksimal ya. Slideshow-nya. Sebentar. Ya. Ini kita tunggu sebentar untuk Ibu Cahya Ismawati mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Ya, sudah terlihat Ibu untuk PPT-nya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada Waalaikumsalam. kendala teknis. Iya. Eh, Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, dalam kesempatan kali ini saya diberikan amanah oleh panitia untuk menyampaikan terkait dengan bagaimana perawatan pasien dengan spinal cord injury khususnya pada daerah servikal di ruang rawat. Perkenalkan, nama saya Cahyo Ismawati Sulistiorini. Sehari-hari saya bekerja di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Sebelum kita berbicara bagaimana perawatannya, mungkin teman-teman ada yang mau berbagi bagaimana pengalamannya selama ini ketika merawat pasien dengan spinal cord injury di ruang rawat inap. Pasti banyak sekali yang berbicara terkait bagaimana nanti proses mobilisasinya. Mobilisasi pada saat pasien pre-op ataupun mobilisasi pasca-opnya. Yang sering mungkin kita temukan adalah pada saat preoperasi. Kita tidak memfasilitasi bagaimana pasien tetap harus dilakukan mobilisasi karena di ruang rawat inap itu kan banyak sekali aktivitas yang bisa kita kerjakan seperti personal hygiene, bagaimana kita memandikan pasien dengan spinal cord injury ini, tetapi tetap memperhatikan bagaimana imobilisasi pada area servikalnya. Mungkin nanti dalam 45 menit ke depan kita akan membahas dan berdiskusi bersama terkait bagaimana perawatannya, sehingga tujuannya adalah teman-teman semua, nurse sejawat semua dapat melakukan perawatan pasien dengan cervical spinal cord injury di ruang rawat inap sesuai dengan standar. Outline-nya pertama kita akan review sedikit yang tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Dr. Aji, oleh Nurse Rizky terkait bagaimana definisi spinal cord injury. Kemudian di ruang rawat inap kita juga harus menguasai terkait dengan pembedahan apa saja sih pada pasien dengan spinal cord injury ini. Kemudian bagaimana perawatan yang tepat pada pasien dengan spinal cord injury. Terkait dengan spinal cord injury ini, jadi spinal cord adalah cedera kerusakan yang terjadi pada medula spinalis yang menyebabkan kerusakan pada area sensorik, motorik, dan otonom. Dan bisa berasal dari tulang belakang, ligamen diskus kolum spinal, atau di medula spinalis itu sendiri. Tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Dr. Adi bagaimana lesi pada daerah anterior, mempengaruhi daerah motorik, bagaimana lesinya kalau terjadi di posterior, dan sebagainya. Kemudian ketika dirawat inap, gambaran klinis yang sering kita temukan ketika pasien dengan spinal cord injury, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Aji terkait dengan bagaimana cervical dapat mempersarafi berbagai macam terkait dengan motoriknya. Ini salah satunya adalah bagaimana dia di C6, kemudian di C8, bagaimana di C5, C4, bagaimana jarak sarafnya mempersarafi kita dapat bergerak, bagaimana kita dapat merasakan secara sensoris, kemudian bagaimana nanti saraf-saraf otonomnya. Kemudian yang pertama adalah nyeri hebat di area vertebra. Itu yang paling sering kita temukan. Pasien akan mengalami nyeri. Nyerinya bahkan luar biasa. Bahkan di literatur mengatakan ada pasien yang melakukan bunuh diri ketika nyeri itu terjadi karena nyerinya luar biasa pada pasien-pasien dengan kasus spinal. Kemudian bagaimana pasien mengalami kelemahan yang bisa kita kaji dengan pengukuran kekuatan otot, kemudian bagaimana koordinasi bagian anggota tubuhnya, rasa kebas dan kesemutan yang dia rasakan, bahkan ketika dia menggenggam sebuah benda, itu bisa terjatuh sendiri tanpa adanya kesadaran dari kita untuk melepaskannya. Jadi dengan kelemahan itu, rasa kebas dan kesemutan, sehingga kita tidak bisa mengkoordinasikan sebagian anggota tubuh kita. Kemudian dari segi otonom,
pasien-pasien biasanya akan mengalami gangguan dalam buang air besar dan buang air kecilnya. Kemudian ada kesulitan dalam berjalan dan gangguan belahan tubuh dan gangguan pernafasan. Itu pasti sekali karena pada C3, C4, C5 adalah bagaimana dia mempersarafi otot-otot pernafasan sehingga pasien dengan cervical spinal cord injury, gangguan pernafasan itu yang paling sering ditemukan. Kemudian sebelum kita berbicara bagaimana perawatan kita pada saat pre-operasi ataupun post-operasi, kita review sedikit apa saja sih pembedahan yang biasa dikerjakan oleh dokter bedah saraf pada kasus-kasus spinal. Yang pertama, teman-teman mungkin sudah familiar terkait dengan ACDF. Jadi sebuah tindakan terkait dengan anterior cervical discectomy, dekompresi dan fusi ketika ada kompresi dan melakukan fusi, serta ketika susunan tulangnya sudah mulai berbelok. Dan ACDF ini ada beberapa persiapan, nanti akan kita bahas apa yang perlu kita kerjakan. Kemudian yang terkait dengan posterior ketika ACDF dipotong dengan lift. Kemudian ada lagi kalau laminektomi itu masih bersifat general, jadi dia mengangkat tulang atau jaringan yang menyebabkan tekanan pada yang bersifat mikro, tindakan mikro yaitu dilakukan mikrodisektomi. Kemudian bagaimana sih peran perawat di ruang rawat inap, khususnya pada pasien-pasien membutuhkan pembedahan tadi. Yang pertama, fase preoperatif itu dimulai ketika pasien dari gambaran CT scan dari gambaran MRI-nya, kemudian dia terdiagnosa, kemudian direncanakan tindakan pembedahan sampai dibawa ke kamar operasi. Bagaimana peran kita mulai dari pengkajiannya di awal, kemudian apa sih yang perlu dikaji? Pengkajian fungsi motorik, sensorik, dan otonomnya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Nurse Rizky ya, terkait dengan cervical 1 sampai cervical 8. Jadi tadi kalau tulang ada 7, tetapi kalau nerve, saraf ada 8, di mana masing-masing segmen tersebut mempunyai fungsinya masing-masing. Kenapa kita dirawat inap perlu mengkaji terkait dengan fungsi motorik, sensorik, dan otonom pada saat masuk, agar kita dapat mengetahui bagaimana progresnya sehingga kita dapat segera berkolaborasi ketika misal ditemukan pasien yang setelah kita mobilisasi ataupun setelah kita jadi penurunan sehingga tahu modal dasarnya ataupun belum dilakukan pembedahan, bagaimana kita tetap bisa memobilisasikan pasien tetapi cervical dia tetap imobil. Jadi yang pertama, untuk pengkajian motorik dari C1 sampai C3 sampai C4, dia biasanya ada kuadriplegi yang tadi disebutkan bahwa keempat ekstremitasnya akan mengalami kelemahan ataupun sampai kelumpuhan. Kemudian karena neck muscle paresis jadi belah lehernya. Kemudian ada juga terjadi kekakuan, kemudian ada respiratory paralysis. Kemudian terkait sensorisnya di belakang leher ataupun di belakang kepala biasa sekali. Sudah sampingkan terkait dari fungsi otonomnya, bagaimana pasien itu bisa BAK secara spontan, bagaimana pasiennya itu bisa BAB secara spontan, bagaimana fungsi dari seksual
kontrolnya. Kemudian yang khas yang sering kita pada saat jeda matanya dia cenderung pada pasien dengan digital. Kemudian selanjutnya ada C4, C5, begitupun selanjutnya C6 dan C8 yang mempunyai fungsi motorik, sensorik, ataupun otonom masing-masing. Apa yang perlu kita kaji selanjutnya? Selain dari fungsi motorik, sensorik, dan otonom, yang pertama terkait pernafasan. Pernafasan di sini karena fungsi dari selfie salah satunya adalah mengontrol dari bagaimana kita dapat melakukan ventilasi dengan sempurna, karena di sini ada otot-otot diafragma dan itu disarafi banyak di area gagal nafas. Gangguan gagal nafas biasanya langsung dilakukan intubasi. Makanya kita harus benar-benar memantau bagaimana pernafasan pasien, bagaimana saturasi. Kemudian untuk persiapan dengan kardiovaskuler juga perlu kita kaji terkait bagaimana nadi, tekanan darah, EKG, dan riwayat penyakit jantung terkait dengan persiapan preoperasinya. Dan satu hal ketika pasien-pasien dengan riwayat penyakit jantung, kita juga mengencer atau tidak. Karena pada saat pasien mengkonsumsi itu seharusnya kita langsung berkolaborasi dengan dokter, terutama dokter bedah, apakah pembedahan akan dilanjutkan atau tidak. Kemudian terkait dengan pengkajian nutrisi. Nutrisi juga penting sekali untuk kita kaji sebelum pasien dilakukan tindakan operasi. Apabila pasien itu masih bisa dilakukan secara elektif, kita masih bisa melakukan intervensi agar BB-nya, TB-nya dalam batas normal sehingga ditemukan IMT yang batas normal. Karena pada pasien-pasien dengan obesitas, sesuai literatur, dia akan mengalami penyembuhan luka yang lebih lambat karena perfusi ke jaringannya akan jelek, sehingga resiko infeksinya akan lebih besar karena penyembuhan luka lama, dia akan proses mengeringnya lama pula. Jadi kalau pada pasien situ kesampingkan, akan tetapi tetap perawatannya. Kemudian terkait riwayat atau jenis anestesi, alergi obat-obatan yang dikonsumsi, itu juga perlu kita kaji bagaimana pasien-pasien ini apakah punya riwayat dia dilakukan pembedahan sebelumnya, kemudian obat-obat yang dikonsumsinya apa saja, terutama tadi ketika ada pengencer darah yang dia konsumsi harus segera warning untuk segera dikolaborasikan dengan dokter operator. Kemudian terkait data hasil lab. Hasil lab di sini hematologi lengkap, fungsi hati, fungsi ginjal, hemostasis, HIV penyaring, HbSAg, elektrolit, GDS, HbA1c. Ini juga kenapa? Karena pada pasien-pasien pro-op, salah satu resiko infeksi terbesar adalah pasien-pasien dengan DM. Jadi sebisa mungkin terkait gula darah harus dikendalikan sehingga penyembuhan lukanya akan lebih cepat. Kemudian terkait albumin itu juga perlu ikut diperiksakan. Kemudian bagaimana seorang perawat selain fisik tadi juga kita merambah terkait dengan bagaimana status mental pasien. Bagaimana pasien dapat menerima keadaannya yang pertama. Bagaimana dia memahami terkait tindakan yang akan dilakukan. Karena operasi-operasi spine bagi orang awam adalah sesuatu yang mungkin mengerikan bagi mereka. Jadi jangan sampai karena kecemasannya tidak dapat ditangani, kemudian tidak terdeteksi oleh kita karena kita mengkajinya kurang dalam, kemudian pasien-pasien tersebut menjadi cemas, dan kecemasan salah satunya adalah berubah dari tanda-tanda vital pasien, nadinya jadi meningkat, kemudian tekanan
tekanan darahnya juga jadi meningkat. Ketika mau dibawa ke kamar operasi, dia terjadi hipertensi, takikardi, itu yang sangat membahayakan buat pasien. Oleh kenapa ketika pasien-pasien pre-op harus benar-benar kita menjalin BHSP, kemudian pasien dapat memberikan bagaimana sih apa yang dia rasakan sekarang, kemudian kita dapat melakukan penanganan yang tepat, jangan sampai kelolosan. Kemudian terkait dengan pengkajian sosial, jadi selain tadi secara psikologis dari pasien, kita juga wajib melakukan pengkajian sosial bagaimana pasien-pasien dengan cervical spinal cord injury ini dia biasanya kan akan terjadi kelemahan bahkan kelumpuhan pada keempat ekstremitasnya. Belum lagi dia tidak dapat mengontrol dari fungsi bladder, fungsi bowel, kemudian dari fungsi seksualnya juga mengalami disfungsi. Bagaimana kita dapat mengkajinya? Apakah pasien mengalami isolasi sosial? Bagaimana dulu sebelumnya? Apakah dia bagaimana kontaknya? Bagaimana si pasien tersebut sebelum dirawat di rumah sakit, dia menjalani aktivitasnya sehari-hari. Misalnya kita bisa tanyakan, pasien itu apakah aktif berorganisasi? Pasien itu apakah aktif mengadakan arisan dengan keluarganya, ataupun aktif-aktif di kegiatan lainnya. Itu yang perlu kita kaji. Jangan sampai SOP sesuai dengan standar. Akan tetapi ketika pasien pulang karena hal terkait sosialnya enggak kita jangkau, pasien ini akan mengalami isolasi karena dia merasa dirinya menjadi seseorang yang tidak berguna lagi. Apalah arti pengobatan yang sudah selesai karena biasanya pasien-pasien dengan spinal cord injury khususnya di area servikal apabila tadi khususnya di area anterior dia akan mengalami kelumpuhan keempat ekstremitasnya luar biasa yang dirasakan secara psikologisnya, secara sosialnya. Oleh karena itu pada saat masa perawatan harus kita kaji bagaimana modal dasarnya, bagaimana kita tingkatkan status sosialnya. Jadi terkait dengan fisiknya tetap kita jalankan, bagaimana psikologisnya tetap kita lakukan intervensi, kemudian secara sosialnya juga tetap kita lakukan intervensi juga agar nanti ketika dia kembali ke masyarakat, dia tetap menjadi seorang yang dapat bermanfaat. Kemudian terkait dengan spiritualnya, hal yang mungkin terkait spiritual itu memang luas ya. Jadi bagaimana kita memfasilitasi ataupun menjalankan pengkajian lebih lanjut terkait dengan spiritual ini juga Muslim, kita bisa memfasilitasi terkait bagaimana pasien tersebut bisa melakukan ibadah, bagaimana dia sholat di tempat tidur, kemudian Halo, ya cek. next Iya, Ibu sebentar. Cahyo. Oh ya, Kemudian terkait
terkait diagnosa keperawatan yang sering muncul pada pasien-pasien dengan spinal cord injury, yang pertama adalah nyeri. Nyeri pastinya kita harus mengkaji secara komprehensif, kemudian terkait dengan gangguan mobilitas fisik. Gangguan mobilitas fisik bukan berarti kita melakukan mobilisasi, tetapi kita harus tetap mempertahankan dari immobile, misalnya pada pasien-pasien dengan cervical spinal cord injury tadi. Jadi bagaimana teknik lock roll tadi dilakukan secara benar, kemudian gangguan eliminasi urin terkait dengan terkait gangguan eliminasi urin ini ada beberapa literatur yang mengatakan bisa dilakukan intermittent catheter, kemudian bisa dilakukan pula bladder training. Kemudian pada pasien-pasien ini biasanya akan menjalani pemasangan DC yang permanen. Akan tetapi kita tahu dengan DC yang permanen ini akan menyebabkan resiko dari infeksi saluran kemih. Jadi ada beberapa yang dapat kita kerjakan. Kemudian terkait dengan inkontinensia fekal, juga kita harus mengkajinya lebih dalam, melakukan intervensi terkait bagaimana memfasilitasi pasien dapat buang air besar. Kemudian terkait defisit perawatan diri itu pasti, karena pasien-pasien ini pasti akan banyak mengalami dari ketidakmampuan untuk melakukannya sendiri, kemudian resiko luka tekan pada pasien bed rest lama akan mengalami luka tekan apabila kita tidak melakukan mobilisasi secara benar. Kemudian bagaimana resiko perfusi perifernya juga menjadi tidak efektif. Dengan adanya kebas kesemutan tadi dapat kita koordinasikan dengan dokter, kemudian bagaimana pasien-pasien tersebut ada yang mengalami ansietas atau kecemasan, salah satunya tools untuk melakukan pengajian ini dengan tools untuk pengajian kecemasan, sehingga kita bisa melakukan intervensi yang tepat, karena pada pasien-pasien dengan spinal cord injury salah satunya adalah mempunyai efek yang besar terhadap kualitas hidup dari seseorang tersebut. Kemudian ada juga sering muncul terkait dengan isolasi sosial, karena pada saat awal masa perawatan kita tidak memfasilitasi pasien-pasien ini untuk melakukan interaksi. Apalagi sekarang kan sudah ada teknologi bagaimana tetap bisa video call, bagaimana tetap bisa walaupun masa pandemi tidak bisa dijenguk, kita bisa memfasilitasi dengan itu. Kemudian terkait dengan distress spiritual, jangan sampai ke tahap ini apabila kita tidak memfasilitasi terkait dengan spiritualnya. Kemudian terkait dengan salah satu tindakan dari intervensi keperawatan, tadi ada observasi, terapeutik, salah satunya adalah edukasi. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita melakukan edukasi, salah satu teknik relaksasi. Pada fase preoperasi, untuk pasien-pasien ini memang sudah mengalami nyeri, dan kita bisa melakukan beberapa teknik, ada relaksasi nafas dalam, bagaimana distraksi, bagaimana guide imagery, bisa kita mulai ajarkan. Kemudian pada pasien-pasien dengan Iya, 89. izin Lesari Iya, masih kondisi iya, masih kawan gua. dengan pasien-pasien dengan fase preoperasi yang sering kita lupakan adalah bagaimana mengajarkan metode pengurangan nyeri pada saat preoperasinya. Karena pada saat pasca operasi pasien sudah lebih nyeri dari sebelumnya, ataupun mungkin pasien itu sudah mengalami nyeri, akan lebih susah dilakukan edukasi, sehingga kita melakukan edukasinya pada saat pre-nya.
Kemudian terkait dengan mobilisasi. Mobilisasi preoperasi yang pertama ketika pasiennya belum dilakukan fiksasi ataupun dengan pembedahan, pasien-pasien tersebut tetap bisa dilakukan mobilisasi. Tapi dengan syarat, yaitu salah satunya adalah memperhatikan teknik lock roll tadi, kemudian pemasangan dari hard collar neck pada pasien-pasien dengan trauma di servikal dan tapi tetap kita bisa miring kanan, miring kiri gitu. Kemudian terkait nutrisi pada saat preoperasi juga perlu kita edukasi karena nutrisi yang cukup pastinya akan mempengaruhi dari proses penyembuhan luka. Kemudian klarifikasi dan kuatkan informasi yang dijelaskan oleh dokter. Karena salah satu dari ketika dokter melakukan edukasi biasanya hanya 5 menit dan setelah 5 menit dokter akan pergi. Dan pada saat ditanyakan, apakah ada yang mau ditanyakan, itu jarang sekali pasien yang akan mengutarakan. Disitulah fungsi dari perawat sebagai advokat pasien, bagaimana menggali pasien, apakah sudah benar-benar jelas penjelasan yang sudah diberikan oleh dokter dengan mengklarifikasi kembali, kemudian kita bisa menanyakan sejauh apa yang sudah dia ketahui, karena operasi ketika akan ditentukan pasien-pasien tersebut akan dilakukan operasi, tentunya sebuah hal yang bukan hal kecil buat pasien. Sehingga pada tahap ini diharapkan pasien dan keluarga dapat melakukan keputusan yang tepat. Jangan sampai karena mungkin dia kurang jelas terhadap apa yang disampaikan, sehingga keputusannya menjadi tidak tepat. Kemudian terkait dengan memberikan penjelasan tentang berbagai pemeriksaan sebelum pembedahan dilakukan. Yang pertama nanti akan dilakukan pemeriksaan darah, akan dilakukan EKG, akan dilakukan ronsen toraks, bagaimana pasien tersebut mandi, kapan mandinya, dan apa saja yang harus dibersihkan, kemudian bagaimana puasanya 6 jam sebelum preoperasi. Kemudian terkait pemberian enema ini juga dilakukan 2 siklus, yaitu pada malam harinya dan pagi hari jika pasien-pasien itu akan dilakukan operasi di pagi hari. Kemudian salah satu intervensi dari enhanced recovery after surgery adalah pemberian maltodextrin atau pemberian dari air gula pada saat 2 jam pre-op. Kemudian sehubungan adanya kemudian dengan adanya dari masih kita pandemi ini, maka dilakukan swab praoperasi. Kemudian terkait edukasi lain yang dapat kita kerjakan, salah satunya adalah memberikan informasi kembali jam berkunjung sebelum operasi. Jadi pasien-pasien ketika nanti pasca operasinya ke ICU ataupun ke HCU, kita bisa edukasi ke keluarga. Kemudian memberikan informasi ke keluarga bahwa operasi membutuhkan waktu berapa lama agar keluarga menunggunya di luar juga sudah ada perkiraan. Kemudian menginformasikan nanti keluarganya akan menunggu di mana, bagaimana persiapan pasca operasinya, nanti pasien akan ada balutan luka di mana, kemudian nanti terpasang selang berupa drain, itu harus kita informasikan di awal agar pasien nanti pasca operasi dia mulai sadar dan dia tidak kaget dengan kondisinya. Kemudian terkait dengan SPO praoperasi spinal, salah satunya adalah persiapan. Persiapan bisa dilakukan ada persiapan pasien dan persiapan dokumen. Untuk persiapan dokumen sendiri, kita mengetahui untuk persiapan operasi ada persetujuan tindakan kedokteran, ada edukasinya, edukasi terkait bagaimana pembedahannya, kemudian persetujuan tindakan pembiusan, ada edukasi anestesinya pula, kemudian permintaan darah ke PMI jika membutuhkan darah, kemudian ada persetujuan tindakan transfusi darah, kemudian ada konsultasi beberapa dokter untuk toleransi. Ada toleransi anestesi, pulmo, penyakit dalam, dan kardiologi, itu tentunya
semuanya sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian ada konsultasi untuk pemeriksaan ruangan pasca operasinya akan di mana. Kemudian ada konsultasi intraoperatif monitoring, nanti mungkin di sesi selanjutnya juga akan ada bahasanya bagaimana peran perawat IOM dalam operasi spinal. Kemudian ada permintaan siam juga. Kemudian terkait dengan persiapan pasiennya, ada cek lab lengkap, kemudian ada pemeriksaan radiologi pastinya, kemudian ada swab praoperasi. Untuk persiapan fisiknya, kita anjurkan untuk istirahat yang cukup, berikan lingkungan yang nyaman, puasa minimal 6 jam sebelum operasi, mandi secara bersih, ada yang menggunakan kloreksidin, ada yang dengan sabun biasa. Ada beberapa literatur yang mengatakan itu. Akan tetapi menurut CDC sebenarnya dikatakan bahwa cukup mandi yang bersih dengan menggunakan sabun. Tetapi itu juga kembali lagi kepada standar operasional prosedur dari rumah sakit masing-masing. Kemudian ada pemberian enema 2 kali, yaitu YEL di 2 waktu, di malam dan paginya, memasang infus dan memberikan maltodextrin atau air gula 2 jam sebelum pembedahan. Kemudian yang jangan pernah kita lupakan terkait dengan memberikan motivasi dan beri dukungan pasien dan keluarga. Kemudian selanjutnya terkait dengan ya, menginformasikan untuk 5 menit lagi waktunya. siap. Terima Baik. kasih. Kita beranjak kepada fase pasca operasi ketika di ruang rawat inap, dimulai ketika pasien sudah dilakukan serah terima dari kamar operasi, bisa pindah ke ruang intensif jika diperlukan, kemudian akan ke ruang rawat inap sampai dengan pasien pulang dari rumah sakit. Hal-hal yang perlu dimonitor, yang pertama pada pasien pasca pembedahan, yang pertama harus kita monitor, apalagi dalam 24 jam pertama adalah terkait perdarahan. Perdarahan yang dapat kita lihat dari jumlah drain pasien tersebut yang harus kita monitor segera, jangan sampai terjadi shock. Kemudian terkait dengan tanda-tanda vital, di sini adalah tujuannya kita mengawasi tanda-tanda dari shock spinal. Salah satunya ada bisa terjadi hipotensi, bradikardi, hiperemia adalah pengumpulan darah di bagian tubuh tertentu, kemudian ada hiperpireksia adalah terjadi hipertermi biasanya 41,5 lebih dan secara terus-menerus. Kemudian ada kehilangan tonus otot. Kemudian ada nyeri juga perlu kita kaji lebih dalam lagi. Kemudian kita juga perlu monitor terkait dengan kekuatan otot, sensorik, dan fungsi saraf otonom yang bisa kita kerjakan dengan menggunakan tools dari Asia Score. Kemudian kita juga harus monitor selalu bagaimana luka operasinya dan tanda-tanda infeksi yang muncul. Kemudian kita lakukan perawatan luka, kemudian mobilisasi pasien. Terkait mobilisasi pasien ini, beberapa literatur mengatakan bahwa early mobilisasi tetap bisa dilakukan pada pasien dengan pasca spinal cord injury, yaitu dengan tetap memperhatikan area yang dilakukan immobile. Jadi mobile itu luas ya, bisa mulai kita lakukan dengan ROM, kemudian bisa miring kanan, miring kiri, mulai kita head up, mulai pasien itu bisa kita lakukan lock roll. Bagaimana kita memfasilitasi, bagaimana tetap bisa mobile untuk mengurangi dari luka tekan ataupun pneumonia akibat pasien-pasien tirabaring lama, tetapi tetap mempertahankan daerah yang harus dilakukan immobile, yaitu biasanya tetap dipasang dari collar neck selama 6 bulan. Kemudian terkait dengan perawatan luka, mobilisasi, dan status nutrisi tadi, kita sudah lakukan pengajian di pre-op-nya, di pasca-op kita lanjutkan untuk melakukan intervensi ketika didapatkan IMT yang tidak sesuai yang diharapkan atau tidak dalam batas normal. Kemudian di lingkup dari ruang rawat pada saat pre, pada saat post, dan dilakukan discharge planning. Discharge planning ini juga dilakukan bukan hanya pada saat paskanya saja, tetapi sudah kita mulai dari di pre-nya, yaitu edukasi bagaimana perawatannya nanti di rumah, bagaimana mobilisasinya, bagaimana nanti nutrisinya, bagaimana kita memfasilitasi agar pasien-pasien yang post rawat
dia kembali bukan karena terkait dengan spinal cord-nya, tetapi dia kembali dengan luka tekan, kemudian ada yang pneumonia. Itu yang harus kita edukasi bagaimana nanti perawatannya di rumah. Kemudian kita juga bisa memfasilitasi karena pada pasien-pasien dengan spinal cord injury ini biasanya pasien akan mengalami bed rest yang lama sehingga perlu adanya daily activity book. Jadi bagaimana kita memfasilitasi dari pasien itu bangun tidur sampai tidur kembali ada jadwal-jadwalnya yang bisa dikerjakan. Misal pasien itu bangun tidur jam 5, kemudian kita fasilitasi bagaimana ibadahnya, kemudian setelah itu pasien makan, kemudian pasien bisa berjemur, bersosialisasi. Jadi jangan sampai pasien-pasien ini menjadi terisolir karena dia bed rest seharian di tempat tidur. Selain itu discharge planning juga sangat penting ketika pasien dengan harapan yang tinggi biasanya datang, dengan cervical spinal cord injury, ingin pasien itu ketika pulang dia bisa jalan kembali. Tetapi, yang ditangani adalah sebuah kegawatan. Ketika kegawatannya sudah dan pasien stabil dengan pasien-pasien yang, mengalami lesi di daerah anterior biasanya kan akan mengalami defisit dari motorik, sehingga harus bed rest yang lama. Ketika kita mempersiapkan pasien di awal masa perawatan, setidaknya keluarga akan paham dan keluarga dapat menerima ketika pasien-pasien tersebut masih pulang dengan menggunakan kateter, masih pulang dengan bed rest, tapi kita harus bekali bagaimana perawatannya di rumah. Eee, Kesimpulan dari 45 menit ini yang pertama, karena spinal cord injury ini ada perubahan sensorik, motorik, bahkan otonom, makanya diperlukan adanya persiapan pasien, persiapan dokumen, dan edukasi yang tepat pada saat fase preoperasi ataupun pasca operasi, sehingga diharapkan akan menghasilkan output pasien yang bagus, sehingga sesuai dengan, length of stay yang sudah, ditetapkan di dalam clinical pathway. Satu dari saya bahwa seseorang dilakukan kompeten apabila dia memiliki kemampuan, skill, knowledge, dan attitude serta, nilai yang harus selalu dijunjung sehingga kita dapat menghasilkan performa yang efektif. Tetap semangat semua nurse semuanya, demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Nurse Marda, saya persilahkan. Terima kasih.